pesan firman Tuhan yang akan saya berikan kepada hamba-hamba Tuhan dan seluruh jemaat. Terambil dari Amsal pasal yang ke-12, dimulai ayat yang ke-23 sampai dengan 28. Begini sabdanya: orang cerdik menyembunyikan pengetahuannya, tetapi hati orang bebal menyuarakan kebodohan. Tangan orang rajin akan memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Orang benar mendapati tempat penggembalaannya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtatan menuju maut. Nah, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, pernyataan Amsal ini kepada kita adalah sebuah cara hidup yang telah dilakukan oleh mereka-mereka dulu kala yang percaya kepada Allah. Mereka telah diperlengkapi dengan karakter yang bersifat personalia, yang bersifat pribadi. Dan sifat-sifat pribadi ini akan membentuk sebuah sifat kelompok. Dan sifat kelompok ini akan membentuk sifat suku. Dan sifat suku ini akan membentuk sifat suku bangsa. Dan suku bangsa akan membentuk bangsa-bangsa yang berkelompok. Oleh inilah mereka berjalan bersama dengan Tuhan dalam seluruh karakter kehidupan mereka, dalam semua bidang, dalam semua hal. Oleh inilah mereka bisa bertahan sebagai bangsa yang tangguh sampai hari ini. Dan Yesus memberikan itu kepada kita, karena dia adalah penggenapan dari seluruhnya itu. Ada bagian-bagian yang disempurnakan oleh Yesus Kristus Tuhan. Sebagai jemaat yang percaya kepada Tuhan, kita diajak, hamba Tuhan yang telah mendedikasikan dirinya sebagai hamba yang akan melayani Tuhan, melayani jemaat, melayani masyarakat, sepatutnya memiliki kualitas hidup, kualitas rohani, kualitas bahkan psikologis yang berkemampuan untuk melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Dalam firman ini dikatakan, orang cerdik menyembunyikan pengetahuannya. Kata cerdik adalah kata yang dipinjam oleh Yesus Kristus dari perjanjian lama. Analoginya mengatakan
cerdik seperti ular, tulus seperti burung dara. Nah, saya tidak tahu persis kecerdikan ular yang dimaksud oleh Yesus Kristus, tetapi saya menemukan bahwa satu-satunya ular yang cerdik pada dulu kala itu adalah ular yang ada di Taman Eden. Ular yang mempunyai pengaruh, ular yang mempunyai kemampuan untuk mendudukkan, ular yang dapat memberikan sebuah gambaran yang telah mengubah pikiran, sehingga orang-orang seperti Adam, orang-orang seperti Hawa yang adalah ciptaan Allah yang terbaik, masterpiece daripada Allah itu sendiri, boleh dipengaruhinya. Yesus mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ini kepada semua makhluk. Baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarilah mereka tentang segala sesuatu yang aku telah ajarkan kepadamu. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan, ini bukan tugas mudah. Perintah itu gampang dimengerti, tapi perintah itu sukar untuk dilakukan. Karena di sana dan sini saudara akan mendapatkan tantangan. Ada tantangan kultural, ada tantangan pemerintahan, ada tantangan ekonomi, ada tantangan keterbatasan, ada tantangan yang sistematis, artinya diadakan khusus untuk membuat saudara gagal, khusus untuk membuat saudara hancur. Maka kecerdikan spiritual yang dimiliki oleh Yesus adalah salah satu contoh yang terbaik bagi hamba Tuhan. Berhikmat seperti dia, mempunyai kemampuan untuk membaca keadaan. Dia bukan orang yang takut mati, tapi dia tidak mau mati konyol. Dia tidak mau mati dilempari dengan batu. Firman Tuhan mengatakan, manakala ada rencana orang-orang yang membenci dia untuk membunuhnya dengan melempari dia dengan batu, barangkali seseorang dari muridnya mengetahui rahasia ini, sehingga dia berbisik kepada Yesus, akan ada pelemparan batu kepada engkau dan engkau akan mati. Saudaraku, apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia tidak pergi ke satu tempat karena mungkin tidak sempat untuk berdoa. Dan dia, saudaraku yang kasih sama Tuhan, tidak mencoba melawan seperti melawan fisik dengan fisik. Nah, firman Tuhan memiliki kemampuannya untuk melakukan hal tersebut. Tapi firman Tuhan mengatakan, maka dengan diam-diam mereka pergi dari antara mereka, tanpa memberitahu kepada murid-murid apa sebab. Tapi kecerdikan spiritualnya, saudaraku yang kasih mata, kecerdikan keputusannya telah membuat, saudaraku, rencana Allah itu terjaga dengan baik. Nah, firman Tuhan, karena dia dilahirkan sesuai dengan firman Tuhan, maka dia harus mati sesuai dengan firman Tuhan. Maka Yesus takut mati, saudaraku yang kasih sama Tuhan, ketika dia mengatakan bahwa kalau engkau mau,
lalukanlah ini dari saya. Tetapi saudaraku, dia mempunyai kecerdikan spiritual untuk menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan pada akhir dari pelayanannya di dalam dunia ini. Karena dia tahu ini bukan kematian biasa. Ini kematian yang dirancang oleh Allah di dalam kekekalan, yang dirancang oleh Allah sebelum dunia ini ada, yang dirancang oleh Allah sebelum manusia itu berdosa. Nah, saya tidak mau menjelaskan bagaimana kuasa timeless and spaceless, kemampuan Tuhan yang tidak terikat dan ruang dan waktu. Kita yang terikat ruang dan waktu tidak boleh kembali ke belakang, tidak boleh melalui waktu yang akan datang, jumping of the time. Tetapi kita hidup sekarang. Tapi Allah tidak terikat, sehingga rencananya itu adalah sebuah rencana kekekalan yang akan dilaksanakan atau terlaksana atau available dalam setiap ruang waktu yang dimiliki oleh alam semesta ini. Jadi mungkin kita heran, kok Adam belum dijadikan, Adam belum berdosa. Allah sudah merancang, karena dia merancang itu di kekekalan. Setiap hal yang terjadi dalam ruang dan waktu itu adalah sebuah keniscayaan daripada rencana Allah yang ada di dalam kekekalan. Sehingga dia berserah kepada Tuhan dan berkata, bukan kehendakku, tapi kehendakmu jadilah. Saudara harus memiliki kecerdasan spiritual, kecerdasan pengetahuan, kecerdasan psikologis, kecerdasan yang bersifat basic, yang bersifat dasar, bukan kecerdasan artifisial, tetapi yang Tuhan berikan kepada engkau. Kecerdasan ini juga menimbulkan saudara kepada istilah pengetahuan. Pengetahuan itu saya sudah jelaskan tadi malam, adalah pengelolaan otak kita untuk semua data yang diberikan kepada kita. Jadi saya beritahu kepada saudara bahwa otak itu tidak menciptakan apa-apa. Dia hanya mengelola saja data yang ada. Artinya 5 kali 5 sama dengan 25. Itu bukan ciptaan otak manusia. Itu penemuan otak manusia tentang kebenaran yang tersembunyi, invisible truth, hidden, secretly hidden knowledge. Tidak nampak, itu tidak nampak. Tapi otak manusia telah diciptakan oleh Allah sebagai media. 5 tambah 5 sama dengan 10. Itu adalah ciptaan Tuhan di alam ini. Kalau ada jumlah 5 dengan jumlah 5 yang tercipta dalam hukum-hukum alam itu, kalau digabung menjadi 10. Jalannya pun tidak terbatas. Itu boleh 11 kurang 1. Itu boleh 2 kali 5. Itu boleh 1.005.000 kurang 1.000.000 sama dengan 5. Saudaraku yang kasih sama Tuhan. Jadi otak kita itu, saudaraku, adalah media yang menjadi mesin bagaimana kita boleh berpikir dengan baik. Paulus mengatakan, kami memiliki pikiran Kristus. Sebagai hamba Tuhan, saudara harus memiliki
pikiran Kristus. Paulus menerangkan dengan begitu banyak penjelasan ayat, lebih kurang 14 buku yang ditulisnya. Semua itu berisi pikiran Kristus. Matius, Lukas, Yohanes, dan Markus menuliskan semua pikiran Kristus yang mungkin tersembunyi bagi otak manusia, karena pikiran Kristus itu adalah bagian yang integral daripada divine being, yaitu Allah kita itu sendiri. Dan kita tidak akan pernah tahu pikiran Allah. Paulus mengatakan, siapakah yang dapat mengetahui pikiran Allah? Hanya Roh Allah yang tahu apa-apa tentang Allah. Roh manusia yang tahu apa-apa tentang kemanusiaan, humanity, human system, apapun itu namanya. Tapi kami memiliki pikiran Yesus, pikiran Tuhan. Pikiran Tuhan tentang sorga, pikiran Tuhan tentang neraka, pikiran Tuhan tentang kehidupan, pikiran Tuhan tentang kemiskinan, pikiran Tuhan tentang kekayaan, pikiran Tuhan tentang perjuangan, pikiran Tuhan tentang penderitaan, pikiran Tuhan tentang kemuliaan, pikiran Tuhan tentang keselamatan, pikiran Tuhan tentang pengampunan, pikiran Tuhan tentang segala hal. Kau tidak berkhotbah dari pikiranmu saja, tapi kau berkhotbah dari pikiran Kristus. Kita tidak mengombahkan pikiran-pikiran yang telah terintegrasi dengan dunia, dengan sekularisme, dengan paham-paham yang bertentangan dengan kebenaran Tuhan itu. Tapi kita menyatakan pikiran Allah yang original. Kita menyatakan pikiran Kristus yang asli kepada semua orang. Karena hanya pikiran Kristus yang original itulah yang akan memiliki kuasa atas pikiran itu sendiri. Sudah katakan, Paulus memiliki sebuah pemahaman bahwa Yesus itu adalah logos. Dia adalah pengetahuan itu sendiri. Dia adalah logos yang ada firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu seperti apa yang dituliskan oleh Yohanes dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai ke 4. Di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jikalau tidak ada hidup, maka sebenarnya ada kegelapan. Saya tidak berbicara tentang dark matter. Dark matter adalah sebuah materi yang tidak nampak di alam semesta ini, yang lebih banyak dari materi yang nampak. Tapi materi yang tidak nampak ini, dark matter ini, yang gelap ini, menguasai seluruh alam semesta ini. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan, apapun yang sedang bergejolak di dalam dunia, apapun yang sedang terjadi simpang dan siurnya dalam dunia ini, tetapi pikiran Kristus memiliki posisi yang integral dengan seluruh hidup manusia. Karena Allah telah menciptakan manusia itu segambar, sepeta dengan mereka, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu. Dan Yesus itu adalah Allah yang menampakkan dirinya secara fisik kepada kita, yang telah menyatakan secara audibly, didengar langsung oleh
murid-murid Kristus yang membentuk iman mereka, dan iman itu disampaikan, ditibakan kepada saya dan kepada saudara. Siapa perseau, Tuhan perseau, sahat Tuhan. Saudaraku, terlalu banyak kita berpikir tentang banyak hal, tetapi Allah mempunyai pikiran yang luar biasa. Itu sebabnya jikalau engkau bijak, engkau berpengetahuan. Jikalau engkau berpengetahuan, maka saudaraku yang kekasih, engkau harus membaca Alkitab ini dengan baik. Pelajari dia secara metodikal, atau pelajari dia secara beruntun dalam kehidupan. Karena di sana ada banyak pikiran-pikiran Allah, pikiran-pikiran Kristus yang boleh kita miliki dalam hidup kita. Sebagai pemimpin yang kecil, sebagai pemimpin yang tidak besar, sebagai pemimpin lokal, sebagai pemimpin kontemporer, sebagai pemimpin apapun engkau, bahkan memimpin keluargamu, di sana ada pikiran Kristus yang berpegang peran. Karena itu bijak, cerdik, kata firman Tuhan. Karena tidak ada orang yang cerdik tanpa hikmat, dan tidak ada hikmat tanpa pengetahuan. Kemudian saudaraku yang kekasih sama Tuhan, tangan orang rajin akan memegang kekuasaan. Nah, Allah tidak berbicara di sini bagaimana engkau memegang kekuasaan dengan cara kemampuan perang. Allah tidak berbicara di sini tentang tombak dan pedang, atau barangkali tentang strategi perang yang membutuhkan pengalaman berhasil berkali-kali atau gagal berkali-kali. Barulah engkau bisa mengambil kesimpulan dari seluruh akumulasi pengalamanmu di dalam peperangan itu untuk membuat engkau ahli strategi. Tapi Tuhan memberikan kepada kita satu cara yang hebat, yang luar biasa, guna engkau mendapat kekuasaan, tanda kutip, yaitu saudaraku yang kekasih sama Tuhan, kerajinan. Aktif. Rajin itu melambangkan keaktifan. Tidak ada stagnasi dalam hidupmu itu. Dia aktif. Keaktifanlah yang menjadikan engkau hidup. Karena saudaraku, 60 atau 70 atau 80, kadang-kadang di atas 80, 100 barangkali, jantungmu itu berdegup per menit. Kalau degupnya sudah tidak ada lagi, maka saudaraku, engkau tidak akan pernah merasakan kemanusiaan yang normal lagi dalam hidup. Hamba Tuhan yang normal itu adalah hamba Tuhan yang aktif. Dialah yang akan memiliki kuasa. Dialah yang akan memiliki kesempatan. Bukan saja kesempatan yang engkau buka, engkau ciptakan sendiri, tapi kesempatan yang Allah berikan kepada engkau. Rajin. Kalau kau rajin, saudaraku, maka di perjalanan kerajinanmu itu ada hal-hal yang akan diberkatkan oleh Allah kepada engkau. Kerajinan untuk menganalisa, kerajinan untuk investigasi, kerajinan untuk mengerjakan, kerajinan untuk merancang, kerajinan untuk berjalan. Dunia ini, alam semesta ini, saudaraku, diatur di dalam sebuah gerakan. Tiap hari kita bergerak, saudara.
Bumi berputar dalam prosesnya 24 jam satu hari, atau persisnya 23 jam 56 menit satu hari. Bergerak, tidak pernah berhenti, sudah bermiliar tahun. Saya sudah bergerak di gereja ini atas panggilan Tuhan paling sedikit 50 tahun, tidak pernah berhenti. Tidak pernah cari alasan untuk berhenti. Bahkan ketika banyak alasan untuk tidak melakukan, di sana kerajinan kita itu diuji. Pendeta yang malas tidak akan pernah mendapat kekuasaan daripada Tuhan. Pendeta yang hanya bersembunyi di balik kebodohannya, di balik kemalasannya, tidak akan pernah mendapat dimensi yang lebih hebat, lebih tinggi di dalam hidupnya. Tapi pendeta yang rajin, dia akan memiliki kebahagiaan yang luar biasa, karena dia mengerjakan bukan saja setelah dia diutus, tetapi bahkan dia proaktif untuk melakukan itu semua. Karena panggilan Kristus itu adalah panggilan yang bersifat totaliter dari hidup kita, bukan sebagian dari hidup kita yang dipanggil oleh Tuhan menjadi pendeta, menjadi guru, menjadi sintua, tetapi bersifat holistik. Semua bagian hidup saya itu adalah panggilan atau terpanggil oleh Kristus Yesus. Rajinlah, rajin kau mengatur apa yang akan dipesankan oleh Tuhan melalui khotbahmu. Jangan pernah berkhotbah abal-abal, khotbah yang tidak mempunyai dasar dari pemikiran Kristus. Hanya sekedar kutip dari sana, kutip dari sini, gabungkan, lalu tutupi dengan suara yang kuat. Tetapi kebenaran khotbahmu itu didasarkan kepada pikiran Kristus yang benar. Penyampaianmu itu adalah sebuah penyampaian oleh Allah. Hanya dia pinjam mulutmu, dia pinjam pikiranmu, dia pinjam hidupmu, dia pinjam waktumu, dan kau menjadi channel, menjadi saluran. Televisi yang saudara lihat di televisi saudara itu adalah channel dari studio, dari broadcaster yang jauh. Tetapi broadcaster memerlukan TV untuk menyampaikan beritanya kepada pendengar di tiap rumah. Yesus mengatakan, kamu adalah carangku. Aku adalah pokok anggur. Allah adalah yang punya pokok anggur. Sistemnya seperti itu. Cara berbuah bukan buahnya. Karena Yesus mengatakan, buah itu adalah buah saya. Tetapi saya perlu carang, saya perlu cabang, saya perlu orang untuk membuahkan buah saya. Tapi buah itu adalah fasilitas saya kepada carang-carang saya, agar orang dapat panen, orang dapat menikmati, orang dapat berbuat sesuatu. Karena saudaraku yang kekasih sama Tuhan, broadcaster memerlukan kau. Tapi kalau TV-mu rusak, sehebat apapun broadcaster,
Sehebat apapun studi, TVRI kah, RCTI kah, apapun itu, maka saudara tidak akan ada berita yang akan diceritakan karena televisimu, mediamu rusak atau tidak jelas, atau mungkin ide pemberitaan itu menjadi disalah tanggapi, misunderstood by the listener, jadi salah mengerti. Karena apa? Karena medianya, caranya salah. Karena itu saudaraku, jangan pernah malas. Sebagai hamba-hamba Tuhan kita tidak boleh malas. Jemaat tidak boleh malas. Karena di dalam kerajinanmu untuk melakukan sesuatu, berdagangkah, petanikah, pekerjakah, apa saja, disalah lihat buat engkau memiliki kualitas surgawi sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Allah, maka di sana engkau akan menerima kekuasaan. Semua kebenaran adalah paralel. Kebenaran spiritual paralel dengan kebenaran fisikal. Apa yang terjadi di dunia fisikal itu terjadi di dunia spiritual. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih sama Tuhan, kau harus rajin. Karena saudaraku, kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Nah, ayat ini mencoba membuat satu konsekuensi logis dari kemalasan itu. Ada banyak, tapi di sini dikatakan kemalasan akan menjadikan engkau kerja paksa, menjadikan engkau budak. Kau tidak akan pernah menjadi tuan. Kau akan terus menjadi budak di bawah naungan kemampuan orang lain. Saya tidak mau. Dari sejak saya sekjen, saya tidak mau menjadi bulan-bulanan gereja-gereja lain. Tidak pernah saya pikir. Saya tidak bercoba untuk berkompetisi kepada mereka atau dengan mereka, tapi saya hanya berkata kepada Tuhan, Tuhan izinkan kami-kami yang Engkau panggil sebagai hamba-hamba Tuhan di Gereja Pentakosta Indonesia, izinkan kami akan independen mengurus dirinya sendiri, independen untuk berkhotbah, independen untuk mengatur, independen untuk melakukan, independen. Jadikan kami bagian dari carangmu, salah satu daripada carangmu. Biarkan buah-buahmu mengalir melalui kami secara langsung, bukan titipan gereja orang lain. Maka engkau akan menerima kekuasaan, kau akan menerima kedudukan. Saya berkali-kali katakan itu. Ada yang mengharap sampai 90 tahun. 83 umuri ina padita silaban naking madok amata padita bakara ay nabudi pimana marede daong wala pajangan doisi pajongjong imana siya sa song pajangan do dang naiboto ideya gisawat malang penghormatan alay ngay sisi manulang so nasa sumama lo sa sisi bakara jongjong may siya nasa dia umuri 80 sekian tahun naman na guna uboto ngalobi siya 10 umuri niko ilo toko de siya 13 siya 22 siya 5 ay kabihalat itong mga lusi ayang ko'y manang kanengel siya 15 ito ropa dito sila man hamu piburo siya 10 naman
Ayaw gudak kupikiri. Aku berita bakara kolarong ipikiri. Holang mula-ulaw de, puji Tuhan. Aku hudo marpikir hu mula-ulaw. Hu mula-ulaw hu marpikir. Nak semula-ulaw holang na marpikir. Mamikiri na dong dok mamikiri na suarong. Nanay nga dong do nang lao suadong de. Urus suri upikiri. Dan mungkin na usia 10 tahun. Saudaraku yang kasih Tuhan. Alay sedia mah liling na niliot tuhat hotiki unak sia-sia honida. Moladok tikim na tersia-sia beko diakari nasalku tobusi. Aku tobus do. Huingot-ingot aka tikiku na bolong. Songon na ni dede. Haro dede tayang. Goda ari ku na huwa hena mo awali lani tuki roha ku jo di ado ami saya si roha saya si roha Tuhan sesana sadosaki sesana sado jadi tubus sila tubus larong ilaho na mabuang waktu tubus maisi dabalhon karijo moleha ipukul hoy nata ala sila mana ala permabu do pihoteki tubus si saunari tabay holong iroha haleluya sape curiga mana mangiraho ala ni holong iroha dan itu buso tetap itu akan menghantui engkau. Kalau Rasul Paulus mengatakan aku meninggalkan apa yang di belakangku dan berjalan ke arah depan, membuat semua penebusan hari lalu dari masa kegelapan Rasul Paulus. He redeemed his time. You should redeem your own time. Berikan itu, jangan lanjutkan, tapi tebus dia. Halak nama nobus songon Sakeus itu nama nobus satongani satongani artana opat tali sia naniahan nani anu kata nani angatan itu penebusan, ada retribusi, membayar ulang kembali dalam hidupmu itu. Jadi ulang mula konon tuhuta ingot to sudi nabi nabi mutinata itu haul di mana di Tuhan kita tebus itu tiap hari. Yang waka istriku ngayat tusi. Asal ya muru kau tuna tuibana marsugo nei terhuaja doi menang na tu dia kuliah kepe musegoda. Lama-lama gabelas rohana mau lumuru kau. Sudah kota kepe gimana? Asal kena suyabe muru kon narwana ibain magara-gara.
Anak hutobus sudah berusaha untuk memperbaiki diri tiap-tiap hari, saudaraku. Pendeta Gursin tua memperbaiki diri tiap-tiap hari. Kemudian saudaraku, ayat ini mengatakan, alanai ko jam 2 dohite 6 mulak. Oh, nggak sadar dope. Haleluya. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Kekhawatiran pagudok kuhol sohosong. Paso pangutumut mi paso. Paso umut mi paso. Paso maro paso sari. Pagudak kuo merungut-ungut ala diimporto kesusahan masa depan dan kau alami sekarang. Mabeko stres masahid mati sakramen. Padahal ala ni hasusan nasohadong dupe holan pikiranmu nasodenggani, pikiranmu narotaki, pikiranmu na negatifi, mabay komarsay. Kekhawatiran akan membungkukkan orang. Tapi kepercayaan kepada Tuhan adalah hal yang harus kita angkat kepada Allah, supaya Dia menyelesaikan segala kekhawatiranmu dalam hidup. Itu akan muncul dalam bentuk apapun, alasan apapun. Kekhawatiran itu akan senantiasa muncul dalam hidup kita. Tetapi kita adalah orang-orang yang memiliki karakter, yang memiliki tabiat, yang memiliki sifat yang dialaskan kepada pikiran Kristus, yang dialaskan kepada firman Tuhan, yang dibingkai oleh firman Tuhan. Kalau engkau bungkuk, engkau tidak akan pernah bisa bekerja apa-apa, karena engkau sudah bungkuk. Yang pertama. Yang kedua, manusia disebut humanoid. Karena apa? Karena dia melihat. Human itu bisa melihat ke depan dan melihat ke atas. Tapi binatang diciptakan untuk melihat ke bawah. Kuda, kambing, lembu, segala macam melihat ke bawah. Tapi manusia melihat ke depan dan melihat ke atas. Karena itu banyak kekhawatiran kita dalam dunia ini. Tapi jangan izinkan dia menguasai engkau. Avoid yourself to be the victim of your thought. Hindarkan dirimu itu menjadi kurban pikiranmu sendiri. Tapi kita punya pikiran Allah. Izinkan pikiran Allah menguasai pikiran kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena pikiran Allah selalu akan memberikan jalan baik. Pikiran Allah selalu akan membuka dimensi baru. Pikiran Allah selalu akan membuka jalan yang buntu, pintu yang tertutup, dan hidup yang tidak memiliki keputusan yang benar. Pikiran Allah akan mengkoreksi itu semua dan menjadikan engkau bagian. Unak kola dinahu pikir ganupari. Perlu dotong na pinikiran itu ganupari di ngulung. Onggo dinahu pikir hanupari yo. Kola kasusado. Aku pikir ganu pari dopak sude nasi dalam lagi.
Akhirnya sudah merdalan. Pamaul huina madeli lenggo hita songo si Kaleb doho si Joshua ngadi leo debata itu hita marhiti ite si Abraham masuk mahita tutano perjanjian ini ninna ibana oleh 10 doho ala demokrasi gak terpaksa dan masuk nasida setback sampai 40 tahun dan tidak ada yang masuk ke tanah kanan itu yang dilahirkan di tanah Mesir, yang keluar oleh Musa dari tanah Mesir itu, yang berumur 21 tahun ke atas, semua meninggal di pertengahan jalan atau semua tinggal di wilayah-wilayah selama 40 tahun ini, tidak ada yang masuk ke tanah perjanjian itu. Karena itu saudaraku, hindari dari kekhawatiran yang berlebih-lebihan. Kalau kau punya kekhawatiran, atasi itu. Ada banyak kekhawatiran yang beralasan masuk dalam hidup kita, tapi ada banyak kuasa Allah yang bisa memberikan kepada kita jalan keluar, memberikan kepada kita semangat, memberikan kepada kita sebuah harapan yang baru, sehingga harapan di depan itu telah nyata dan jelas. Walaupun kita belum melihat, kita berjalan terus, karena saudara tidak tahu, Tuhan kadang-kadang menunggu saudara di pertengahan jalan sana. Dia tidak selalu menempatkan dirinya untuk datang menjemput, tetapi dia menunggu di sana. Barang siapa yang berjalan dan bertemu dengan Yesus, maka mereka berkata, Yesus, Yesus, anak Daud, sembuhkanlah kami. Haleluya. Kalau kau tidak keluar dan berjalan melihat di mana Yesus ada, maka seringkali penyakit kita tidak akan pernah disembuhkan, hidup kita tidak pernah dipulihkan. Tapi datang, langkahkan seluruh hidupmu itu, maka engkau akan bertemu dengan kesempatan persekutuan dengan Tuhan. Engkau akan mendapat kesempatan persekutuan dengan kemurahan, kebaikan, pemeliharaan dan pertolongannya. Saudaraku, dikatakan orang benar mendapati tempat penggembalaannya. Berkali-kali saya katakan kebenaran itu tidak terbantahkan. 2 tambah 2 4. Orang gila pun mengatakannya itu tetap kebenaran. Tidak harus profesor matematika yang mengatakan 2 tambah 2 sama dengan 4. Siapapun mengatakan, karena itu kebenaran yang tidak terbantahkan. Maka firman Tuhan mengatakan di sini, orang benar mendapat tempat penggembalaan. Ada domba-dombamu, saudaraku. Kalau kau adalah gembala yang benar, domba-dombamu tidak akan pernah terlantar. Karena kemanapun engkau bawa domba-dombamu itu, maka Tuhan sudah siapkan penggembalaan, wilayah di mana engkau bisa membawanya ke rumput yang hijau, ke air yang jernih, karena engkau adalah pengkhotbah yang benar, engkau adalah pemimpin yang benar, engkau adalah sintua, guru dan pendeta yang benar. Karena domba-dombamu akan mendapatkan tanah, wilayah, ladang penggembala. Jemaatmu tidak akan pernah terlantar secara rohani, bahkan secara materi. Tuhan membuka jalan kepada jemaatmu melalui engkau yang memberkati mereka. Tapi kalau kau tidak punya berkat apa-apa, bagaimana engkau bisa memberkati jemaatmu? Saya sebelum berkhotbah, saya selalu berdoa, Tuhan isi aku dengan berkat-Mu. Hanya dengan itulah aku akan memberkati mereka. Karena aku tidak memiliki berkat apa-apa dalam diriku kecuali yang engkau berikan kepada aku. Kau adalah saluran berkat untuk jemaatmu itu. Setiap kali engkau berkhotbah, di sana berkat Tuhan terselip untuk membaguskan psikologis mereka, membaguskan tabiat mereka, mengampuni segala dosa dan pelanggaran mereka, membuat mereka diperbaharui
oleh kuasa roh yang senantiasa mengikuti seluruh pekerjaanmu, seluruh khotbahmu, seluruh perkataanmu. Dengan cara apapun itu engkau katakan, kita tahu bahwa Tuhan ada memberikan kuasa hikmat yang luar biasa kepada setiap orang yang mewakilinya, mewakili Tuhan itu, memberitakan itu. Kemudian dikatakan, orang malas tidak akan menangkap buruannya. Jangan ada alasan, saudaraku, untuk tidak pergi berburu, jika hanya dengan berburu engkau bisa hidup. Seperti Esau yang terpaksa harus menjual hak kesulungannya karena dia tidak mendapat buruannya. Dan harganya hanya sepiring kacang merah saja. Jangan ada alasan untuk tidak melakukan pekerjaan, tugas-tugasmu dalam hidup ini. Amsal Sulaiman mengatakan juga bahwa orang yang melihat angin dan melihat awan tidak akan pernah menabur, karena dia berharap kalau angin dikencang datang dan awan gelap, hujan akan turun. Inilah alasan saya untuk tidak pergi ke ladang mengerjakan pekerjaan saya. Tetapi saudaraku yang kasih sama Tuhan, firman Tuhan berkata, menabur dengan air mata, menuai dengan sukacita. Kenapa menabur dengan air mata? Karena tanah Negeb semua kering kelontang. Berbulan-bulan hujan tidak turun dan rakyat tidak bisa menaburkan benih karena pasti mati. Benih itu tidak jatuh ke dalam tanah yang subur, melainkan tanah kering. Tetapi mereka harus bertugas. Apapun yang terjadi, kami tidak makan. Walaupun tanah ladangnya itu kering kelontang, dia tetap menabur. Dengan menangis, saudaraku yang kasih sama Tuhan, karena sungai-sungai di negeri Negeb itu telah kering kelontang. Dan sejarahnya sampai sekarang berulang-ulang seperti itu. Tapi tiba-tiba Tuhan mendatangkan hujan, sebuah keajaiban datang. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan, tapi orang-orang yang tidak pernah menabur, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, tidak akan pernah menuai apa-apa. Tapi mereka yang memiliki keyakinan kepada Tuhan, memberitakan Injil pada waktu yang tepat maupun pada waktu yang tidak tepat, kata Rasul Paulus, adalah bagian dari pekerjaan kita. Walaupun itu harus dilakukan dengan hikmat, dengan cerdik spiritual, harus dilakukan. Martau-tahun sehingga gerejamu tidak pernah berkembang. Bahkan yang ada saja sudah mulai pada keluar, muak lihat pelayananmu, muak lihat apa yang kau khotbahkan, karena mereka tidak dapat hidup apa-apa dari apa yang kau katakan. Tetapi saudaraku yang kekasih sama Tuhan, orang benar, pengkhotbah benar, selalu dikatakan di sini mendapati tempat penggembalaannya. Akan ada kehidupan di sana, akan ada kelaparan yang dipuaskan di sana, ada kehausan, dahaga yang dipuaskan di sana, ada penyakit yang disembuhkan, ada jiwa yang ditemukan, kesesatan yang sudah jauh, tapi Tuhan cari melalui pelayananmu, dan mereka dikembalikan kepada jalan yang benar. Orang malas tidak akan menangkap buruannya. Ini seperti yang saya katakan tadi. Yang terakhir, di jalan kebenaran terdapat hidup. Haleluya, haleluya. Kalau saudara ingin mendapat hidup, hanya ada satu jalan yang pasti engkau temukan, di jalan benar. Jalan benar walaupun sulit, walaupun kadang berkelak-kelok,
tapi ujungnya adalah kebenaran. Jalan yang salah walaupun kelihatan lurus dan pendek, tapi ujungnya tetap salah. Karena itu ada satu kebenaran yang kita peroleh dari Tuhan, yaitu pembenaran daripada Allah. Justification from God is the most important thing for you. That's your life. Pembenaran daripada Allah itulah yang terpenting bagi hidup kita. Itulah hidup kita. Orang benar akan hidup oleh imannya, seperti khotbah saya tadi malam. Iman yang original. Karena tidak original tidak akan sampai kepada tujuan original. Untuk mendapatkan sebuah akibat yang benar atau yang pas, yang cukup, diperlukan sebab yang cukup. Sebab yang cukup akan membuat akibat yang cukup. Tapi kalau sebabnya tidak cukup, maka akibatnya juga tidak cukup, tidak benar, tidak baik. Bila Tuhan memberkati saudara, menjadikan saudara bagian rencana Tuhan yang agung untuk memberitakan Injil dengan full komitmen kepada Tuhan, memperbarui seluruh pelayanan-pelayanan kita, memberikan hal-hal yang amat bermanfaat, mendapatkan berkat daripada Tuhan melalui pelayanan saudara. Terpujilah Tuhan hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.